Halo guys, pagi ini aku dan suami akan melakukan perjalanan jelajah Ciamis dengan mengendarai motor. Tujuan pertama kami kali ini adalah ke Danau Situangi yang berlokasi di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Ciamis. Perjalanan kami mulai dari rumah di Cikarang Utara pukul 5 pagi. Kalau melihat map, jarak tempuh dari posisi kami saat ini sampai ke Danau Situangi lebih kurang 5 jam. Dan karena ini perjalanan perdana kami ke Ciamis dengan mengendarai motor, kami hanya akan berpatokan kepada rute yang ada di map. Dan tentunya kami mencari rute tercepat yang disarankan oleh Google Maps. Nah, ini kondisi dalam perumahan masih cukup sepi ya. Kami sengaja melakukan perjalanan lebih awal agar nyampe ke lokasi yang dituju masih cukup siang. Dan jaga-jaga ya, spare waktu sekira nantinya ada kendala di jalanan. Oh ya, ini adalah jelajah perdana kami setelah 10 tahun vakum karena fokus dengan rutinitas rumah tangga. Nah, kami mencoba memulai kembali jelajah tipis-tipis tempat wisata yang mungkin belum begitu banyak diketahui. Dan buat kalian yang ingin mendapatkan info atau rekomendasi wisata keluarga dengan budget ramah kantong, boleh kepoin channel kami ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu update info-info terbarunya. Saat ini kami sudah di Jalan Raya Utama Pilar Sukaraya, Cikarang Utara. Kondisi jalan sudah mulai sedikit ramai ya, karena meskipun jalan ini hanya berupa jalan lintas kecil, tetapi aktivitas lalu lalang kendaraan hampir tidak ada berhentinya, karena cukup dekat dengan lokasi pasar induk sentra grosir Cikarang. Dari jalan ini kami menuju jalan utama Lemah Abang Cikarang, yang terhubung langsung ke arah Jalan Pantura Karawang. Saat ini kami sudah berada di Jalan Raya Utama Lemah Abang, yang menghubungkan langsung jalur Pantura Cikarang dan Karawang. Di sini kami akan melewati Jalan Raya Rengas Bandung Tanjung Pura Karawang. Kondisi jalan cukup bergelombang dan padat lalu lalang kendaraan. Jadi untuk kalian yang mungkin melakukan perjalanan di malam hari melintasi jalur ini, tetap hati-hati dan waspada ya. Karena kontur jalan yang tidak rata cukup mengurangi kestabilan kendaraan. Dan karena jalan ini termasuk jalan raya lintas Pantura, sudah pasti banyak kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bus, dan sejenisnya melintas di jalan ini. Jadi waspada dan selalu jaga jarak. Saat ini kami melintasi Jalan Kedung Waringin Karawang. Kondisi masih cukup gelap dan kami masih tetap waspada dengan kondisi sepanjang jalan yang bergelombang, juga kendaraan besar yang melintas. Setelah lampu merah, kalian berbelok ke kiri memasuki wilayah lingkar Tanjung Pura. Di sisi kiri jalan ada masjid dan rest area. Kalian bisa sholat dan istirahat sejenak di sini. Untuk kondisi jalan masih sama. Sepanjang jalan yang sudah kami lewati, banyak tampalan dan jalan berlubang, sehingga kontur jalan banyak yang bergelombang. Jadi sebaiknya kalian kurangi ya kecepatan kendaraan kalau melintasi jalur ini. Oh ya, di sini kami menggunakan kendaraan bermotor PCX 160 tahun 2022 dari Honda. Sebelum berangkat, kondisi bensin kami isi full. Kami sambil mencoba mengukur seberapa banyak budget untuk bahan bakar yang kami gunakan dengan kendaraan ini. Bukan sedang promosi atau dapat endorse ya, tapi kendaraan ini cukup enak dan empuk dikendarai, terutama di jalan bergelombang seperti ini, tidak begitu terasa. Saat ini kami sudah memasuki wilayah Kelari menuju Cikampek. Hari sudah mulai sedikit terang dan lalu lintas kendaraan sudah semakin ramai. Dan kami masih berpatokan dengan Google Maps untuk arah perjalanan kami sampai ke Situangi, Ciamis. Oke guys, hari sudah cukup terang dan saat ini kami posisi di daerah Purwasari, Karawang. Masih di jalur utama menuju Pantura. Dan saat ini kami melewati Mall Cikampek. Mall ini sudah tidak begitu banyak pengunjung ya, tetapi masih tetap ada beberapa outlet perbelanjaan yang buka dan masih ada tempat hiburannya seperti bioskop. Setelah melewati Mall Cikampek, kita masih lurus terus ya, sampai nanti kita bertemu jembatan. Tetapi dari map kita diarahkan ambil posisi bawah samping kanan jembatan untuk berbelok ke arah Jomin. Hanya saja ini kami terlewat ya simpangannya, jadi kami naik dulu ke jembatan dan memutar balik. Setelah belok kanan, kita lanjut ke arah jalan bypass Jomin menuju Purwakarta. Sejauh ini kita masih mengikuti jalur yang ada di map ya, karena memang ini pengalaman pertama ke Ciamis dengan menggunakan motor.
Jadi kami hanya bisa berpatokan ke map saja. Meskipun map sudah menjadi andalan buat peta perjalanan, tetapi setidaknya melalui konten kami ini kalian bisa sedikit mendapat info kondisi jalan menuju Situangi Ciamis, dan tentunya bisa jadi bahan persiapan jika sewaktu-waktu kalian akan lakukan perjalanan yang sama seperti kami saat ini. Di sini kita melewati pintu tol Cikopo menuju ke Purwakarta. Mendekati ke arah Purwakarta, kondisi jalan sudah berganti sedikit sejuk ya, karena kanan kiri jalan banyak ditanami pepohonan. Jadi udara sudah cukup sejuk dan segar dibandingkan perjalanan kita sebelumnya melalui jalur Pantura. Untuk kondisi jalan juga terdapat beberapa tampalan-tampalan jalan berlubang ya. Jadi jalanan sedikit bergelombang. Tetap hati-hati dan atur kecepatan kendaraan agar tetap stabil. Di sini kami diarahkan ke Jalan Jati Mulia Endah, dan sepertinya jalur ini adalah jalur perkebunan jati milik perhutani. Tetapi di sini kami akan singgah sejenak untuk sekedar istirahat dan sarapan. Nah, buat kalian yang mau istirahat juga sarapan di sini sangat pas ya. Karena ada beberapa pedagang yang juga menjual sarapan di simpang Jalan Jati Balai Endah ini. Sambil kalian sedikit menikmati udara sejuk hutan jati sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah istirahat dan sarapan, kami lanjutkan kembali perjalanan. Dan ini adalah Jalan Jati Endah yang terhubung langsung ke arah Subang, Jawa Barat. Sepanjang perjalanan cukup sejuk karena banyaknya pepohonan. Dan jalur ini sepertinya paling sering dilintasi kendaraan bermotor daripada kendaraan roda 4. Dan untuk kondisi hutan juga tidak begitu panjang ya. Karena setelah melewati jalan yang sepi, kita akan bertemu jalur yang ramai rumah penduduk. Dan ini kami masih masuk ke jalur hutan jati dan karet milik perhutani. Kalau pagi, sepertinya jalur ini menjadi trek untuk olahraga sepeda. Jadi jalur ini cukup ramai di siang hari. Tetapi mungkin kalau malam, sebaiknya hindari masuk jalur ini, karena sepertinya minim penerangan jalan. Untuk jalur ini sepertinya tidak untuk kendaraan roda 4 ya, karena selain jalur cukup sempit, banyak melintasi persawahan juga. Jadi ini hanya semacam jalur alternatif, bukan jalur utama. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke wilayah Galuh Pakuwon yang berbatasan dengan Kabupaten Subang. Sepanjang jalan masih banyak pepohonan dan terasa sejuk udaranya. Juga terdapat beberapa tempat untuk sekedar istirahat atau makan. Untuk saat ini kami sudah memasuki jalur Jalan Raya Subang Cikamurang. Untuk lajur jalan ini sepertinya juga merupakan jalan lintas alternatif menuju Ciamis. Dan untuk kondisi jalan masih cukup baik karena masih dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten. Mendekati perbatasan Subang Cikamurang, kondisi jalan mulai sedikit bergelombang. Beberapa pemukiman sudah mulai jarang dan berganti dengan perkebunan juga hutan jati. Suasana sepanjang jalan sangat sejuk karena banyaknya pepohonan. Dan untuk kondisi jalan sangat baik, hanya beberapa ditemukan yang bergelombang. Jujur, melintas di jalur ini sangat menyenangkan karena sedikit menjauh dari perkotaan, membuat perjalanan tidak begitu stres karena harus bertemu macet atau panas yang menyengat seperti layaknya di kota. Memasuki jalan lintas Cikamurang, kondisi jalan sudah mulai hutan jati dan perkebunan. Beberapa rumah penduduk sudah mulai jarang dan jalan sedikit bergelombang. Agak sedikit khawatir melintasi jalan ini karena jarangnya pemukiman penduduk, juga sedikitnya lalu lintas kendaraan. Mungkin kalau kondisi di siang hari masih aman saja ya melintas jalan ini, tapi untuk malam hari sebaiknya dihindari. Kalian bisa ikuti saja jalur utama meskipun agak memutar, karena jalur ini hampir sepanjang jalannya hutan jati dan perkebunan, juga minim lampu penerangan. Sedikit saran untuk pemerintah setempat, mungkin untuk lokasi jalan ini bisa diperbanyak fasilitas penerangannya juga keamanannya. Mungkin untuk keamanan sendiri di beberapa tempat atau lokasi bisa didirikan pos keamanan kepolisian, karena jalur sepi seperti ini masih bisa memungkinkan untuk terjadinya tindak kejahatan. Saat ini kami melintasi jalur pintu tol Cikamurang menuju Jalan Raya Cikijing Majalengka. Nah guys, akhirnya kami tiba juga di pusat kota Majalengka.
Dari sini, kami melanjutkan perjalanan menuju jalur Cikijing Ciamis. Sepanjang perjalanan menuju Ciamis, kami disuguhi pemandangan yang sangat menarik, mulai dari persawahan dan pegunungan. Sejenak, semua rasa penat hidup di kota langsung menghilang ketika melintasi jalan ini. Pemandangan yang mahal, yang tidak akan pernah ditemukan di kota besar. Alhamdulillah, akhirnya kami sudah memasuki wilayah Kabupaten Ciamis. Di sini kondisi jalan sudah mulai menanjak dan berliku, jadi dipastikan tetap selalu waspada ya ketika melintasi jalur ini. Karena memasuki jalur perbukitan, sudah pasti banyak jalan-jalan yang cukup curam serta berisiko tinggi. Pastikan juga kendaraan kalian dalam kondisi sehat dan bahan bakar cukup, karena sepanjang perjalanan jarang bisa ditemui pom bensin atau penjual bahan bakar eceran. Nah, akhirnya kami sampai juga di Desa Wanajaya Kawali. Ini kami sudah masuk jalan menuju Danau Situangi. Dan ini dari jauh sudah terlihat gapura masuk menuju ke Danau Situangi. Dan akhirnya kita sampai di Danau Situangi, Desa Wanajaya Ciamis. Untuk masuk ke sini, kita membayar tiket senilai 6.500 per orangnya ya. Untuk parkirannya juga cukup luas ya, bisa untuk kendaraan roda 4 atau bus besar. Dan posisi tempat parkir berada langsung di dekat danau. Jadi turun dari kendaraan, kalian sudah bisa langsung merasakan kesejukan udara di seputaran danau. Danau Situangi adalah destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan danau seluas 2,9 hektar yang dikelilingi perbukitan asri. Danau ini sudah ada sejak tahun 1818, berfungsi sebagai irigasi pertanian, serta tempat wisata untuk bersantai dan kulineran. Nama Situangi sendiri berdasarkan cerita salah satu legenda yang menyebutkan bahwa seseorang sepulang dari ibadah haji menumpahkan sebagian air zam-zam ke dalam situ. Legenda lainnya menyebutkan nama ini terkait dengan seseorang penari ronggeng. Tetapi terkait apapun ceritanya, danau ini adalah salah satu keindahan serta kekayaan alam yang harus kita jaga dan lestarikan. Danau ini memiliki fasilitas seperti jogging track, toilet umum, masjid, serta gazebo yang bisa digunakan secara gratis. Hanya saja untuk fasilitas kulineran mungkin belum begitu banyak ya penjual makanan di seputaran danau, karena memang danau ini sendiri tidak begitu banyak pengunjungnya. Bisa jadi karena memang banyak masyarakat yang belum banyak mengetahui keberadaan danau ini. Dan karena danau ini berada di bawah pengelolaan pemerintah Kabupaten Ciamis langsung, tentunya tempat wisata ini termasuk kategori wisata yang sangat ramah kantong, juga ramah keluarga. Di sini, kalian bisa sekedar duduk-duduk menikmati suasana danau sambil kumpul keluarga atau sekedar memancing ikan. Dan untuk anak mudanya, di sini juga sangat cocok untuk kalian swap foto atau membuat konten-konten media sosial. Yang pastinya, tetap jaga kebersihan di area seputaran danau ya, agar keindahan dan keasriannya selalu terjaga. Oh iya, untuk kalian yang mungkin ingin menginap di seputaran danau ini, ada beberapa rumah warga yang disewakan harian sebagai penginapan. Dan untuk kalian, misal ada yang rencana ingin camping, membuka tenda, mungkin bisa bertanya langsung kepada petugas yang menjaga tempat wisata untuk Oke, sampai di sini ya jelajah wisata kita kali ini. Tunggu jelajah wisata edisi berikutnya. Buat kalian yang mau kami expose dan info tempat wisata hidden gem di daerah kalian, boleh komen ya. Jika ada waktunya dan lokasi masih bisa terjangkau, tentu akan kami datangi.